Ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya kembali berkunjung ke salah satu showroom Toyota, dan kembali lagi kita berkunjung ke Toyota Astrido Harmony ya. Dan di samping kita juga sudah ada Mas Adi lagi nih yang sering di sini juga, tentunya dengan promo-promo terbaiknya. Nah, buat Mas Adi, biar lebih dekat lagi, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Andi Pras. Terima kasih Mas Pras. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi ingin membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, boleh WA Adi dulu, biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, ngomongin promo nih, banyak sekali promo-promo terbaik yang sudah Adi siapkan untuk teman-teman dari Kacamata Andi Pras. Yang nomor satu adalah setiap pembelian mobil lewat Adi akan dapat diskon spesial. Dan kita masih ada stok NIK 2023 dengan tambahan diskon lagi. Jadi lebih besar, tapi stoknya terbatas. Jadi kalau bagi yang mau NIK 2023, cepet-cepetan ya. Dan yang kedua, kita ada namanya program bunga 0%. Jadi Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja. Soalnya bunganya 0%. Dan yang ketiga, kita ada promo DP mulai dari 10%. Jadi Bapak Ibu kalau mau kredit, DP nggak gede-gede amat juga bisa. Dan yang keempat, saya minat nih pengen beli mobil. Tapi nanti dulu ya saya mau jual mobil dulu yang saya pakai. Bisa, Bapak Ibu cukup WA saya saja. Sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk mencari harga terbaik. Cukup WA Adi carikan harga terbaiknya. Dan yang kelima, Bapak Ibu kalau beli lewat Adi, Toyota jenis apapun, itu sudah berikut dengan paket servis. Jadi servis, oli, part sudah gratis. Dan kita ada garansi mesin sampai dengan 4 tahun 120.000 km. Dan untuk mobil listrik Toyota, kita ada namanya garansi motor listrik sampai 8 tahun. Jadi Bapak Ibu mau beli mobil listrik dari Toyota, udah nggak usah khawatir lagi. Dan yang keenam, khusus pembelian mobil Veloz, Avanza, Rush, dan Race akan mendapatkan gratis asuransi Oris sampai dengan 3 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu ada rencana mau test drive, mau coba dulu bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu cukup WA Adi aja, Adi siapkan mobilnya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu nggak sempat datang, Bapak Ibu boleh WA Adi, Sherlock dan alamat, Adi bawakan test drive-nya ke rumah Bapak Ibu. Nah, misalnya nih, saya minat, tapi saya nggak belinya nggak sekarang-sekarang ini, boleh nggak Boleh. Kapanpun Bapak mau beli, Ibu mau beli, cukup WA Adi. Kapanpun mau akhir tahun, awal tahun, atau 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, ataupun secepatnya, cukup screenshot video ini dan WA ke nomor Adi untuk mengikat hadiah. Nah, kali ini kita bareng Mas Adi lagi nih, salah satu sales marketing dari Toyota Astrido Harmony ya. Tadi semangat banget penyampaian perkenalannya, bahkan promonya juga disebutkan dengan semangat karena memang promonya menarik banget. Bahkan masih ada stok NIK 2023 juga yang teman-teman kalau berminat bisa mendapatkan diskon tambahan, tapi harus cepetan karena stoknya terbatas. Selain itu, yang mungkin tidak ada di sales lain, kalau beli mobil Toyota melalui Mas Adi, ini bisa mendapatkan logam mulia tanpa diundi. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota
Toyota. Promonya sangat menarik, jadi langsung aja pilih Mas Adi, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Dan kali ini sudah ada mobil listrik dari Toyota. Dan ini adalah merupakan mobil listrik Toyota pertama yang dijual secara umum di Indonesia. Dan kita lihat sendiri ya, secara desain ini benar-benar futuristik, sporty, dan juga terlihat agresif. Tapi seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, worth it atau enggak untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota BZ4X ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi, klik judulnya di bawahnya, sudah kita lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya, mobil SUV listrik dari Toyota BZ4X. Kita lihat di sini, di atas kacanya juga dia sudah dilengkapi dengan radar TSS ya, jadi sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense yang memiliki beberapa fitur keamanan otomatis. Di antaranya dia sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control atau Dynamic Radial Cruise Control. Jadi pada saat diaktifkan cruise controlnya, kemudian ada kendaraan yang lebih lambat, maka dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya untuk melambatkan kecepatan juga. Lalu juga dilengkapi dengan Pre-Collision System. Jadi pada saat mendekati objek di depannya, sedangkan driver mungkin ngantuk, nggak injak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Departure Alert atau Lane Keeping Assist yang dapat menjaga untuk selalu di tengah marka jalan. Seandainya mobil bergeser ke kanan ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan merintervensi setirnya untuk mengembalikan kendaraannya ke jalur tengah, jalur aman. Lalu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi pada saat ada kendaraan dari kanan kiri yang mau mendahului, dia akan memberikan peringatan. Dan juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert pada saat memundur, tapi ada mobil yang mau melintas di belakang yang di area blind spot, dia juga akan memberikan peringatan juga. Dan yang terakhir, dia juga dilengkapi dengan auto high beam yang dapat meredupkan lampu utamanya ketika berpapasan dengan kendaraan lain di malam hari, sehingga pengendara di depannya tidak silau. Jadi berkendara dengan Toyota BZ4X tentunya ini akan sangat aman ya, karena sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Lalu kita lihat penampilan dari depannya. Ini untuk grillnya, kalau mobil listrik memang nggak banyak lubang-lubang gitu ya. Jadi polos di bagian atas ini hanya ada list warna silver. Kemudian ada logo Toyota berwarna chrome ya di bagian tengahnya ya. Dan di bagian bawah di sini dia juga ada kamera depan, jadi sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan yang menarik kita lihat di sini untuk desain dari lampunya, ini kelihatan sangat agresif gitu ya, panjang, lampu utamanya sudah LED, lampu senjanya LED, lampu sennya juga sudah LED sequential ya, dan dia juga dilengkapi dengan lampu DRL yang di bagian atasnya atau yang membentuk kayak alisnya juga gitu ya. Dan kita lihat di sini dia juga ada washer untuk mengarah ke lampunya ya, jadi supaya lampunya kalau kotor gampang dibersihkan gitu ya, jadi nggak perlu keluar dulu gitu. Kemudian di bagian kanan kirinya di sini juga dia ada sensor ya, bahkan di tengahnya juga ada 2, jadi di depan ini ada 4 sensor juga untuk keamanannya. Kemudian di bagian kanan kiri bempernya ini juga dia ada lubang ya, jadi modelnya selain sporty ini juga akan memberikan pendingin untuk pengereman di belakang-belakangnya ya. Dan di bagian tengahnya untuk bumper bawahnya ada sedikit list warna silver di bagian bawah, serta ada ruang terbuka ya dengan model garis-garis horizontal yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota BZ4X 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota BZ4X tentunya dilengkapi dengan mesin listrik ya atau EV. Dan ini karena mesinnya terlihat di depan semuanya, artinya ini adalah front wheel drive, jadi penggerak roda depan ya. Dan kita lihat di sini untuk Toyota BZ4X ini, dia dilengkapi dengan mesin motor listrik berkapasitas di 71,4 kWh yang memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Dan dia juga memiliki tenaga itu di 201 HP. Dan juga torsi di 266 Nm. Dan teman-teman di sini juga bisa lihat di sini kalau mau ngecas itu dari samping sini ya. Ini buka listriknya dari samping sini, dan ini menariknya dia ada AC dan DC ya. Jadi kalau
pakai fast chargingnya yang DC ini dia bisa hanya 30 menit ini untuk pengecasan dari 0 sampai 80%-nya. Jadi cukup cepat juga gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya kita lihat untuk Toyota BZ4X dilengkapi dengan velg R18, warnanya two tone polish, cukup sporty ya, dengan profil ban 235/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist serta ada TPMS-nya juga. Lalu di bagian atas rodanya di sini juga ada overfender ya. Dari roda depan sampai roda belakang di sini di finishing warna black dove ya, seolah-olah menyambung dengan bumper depan dan belakangnya. Dan di sini dia juga ada set body molding atau set skid ya. Ini cukup tebal, warna black dove juga gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, ini untuk covernya di finishing warna body, sudah dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya juga ya. Dan terakhir dia juga dilengkapi dengan kamera samping juga, karena sudah ada kamera samping plus ada lampu welcome light juga. Lalu di atas kacanya ini menarik, ada list warna silver, jadi kelihatan elegan dari samping. Dan di bagian atas karena SUV ya, jadi ditambahkan roof rail kanan kiri yang di finishing warna black glossy. Lalu untuk handle pintunya ini model tarik, dan ini dia sudah ada akses smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik juga, dan ada akses smart entry-nya juga. Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya. Dan menariknya ini untuk rem belakangnya juga dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota BZ4X 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari belakang juga nggak kalah sporty. Di bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin atau sirip hiu ya. Jadi cukup modern. Kemudian untuk roof spoilernya dia menarik ya, karena dia untuk yang bagian menonjolnya hanya di kanan dan kirinya ya, sedangkan di tengahnya dia ada aerofin mungkin untuk mendapatkan aerodinamika yang cukup bagus gitu ya. Dan di bagian tengahnya ada stop lamp di dalam kacanya, dan kacanya sendiri ini sudah kaca defogger ya, jadi sudah anti embun, tapi ini tidak dilengkapi dengan wiper belakang ya, karena mungkin kacanya sudah defogger tadi, jadi mirip kayak yang ada di sedan-sedan juga gitu ya. Kemudian kita lihat di sini lampu belakangnya dia modelnya LED bar ya, panjang, sudah LED, kemudian lampu remnya juga sudah LED. Begitu pula dengan lampu mundurnya juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Lalu di bagian tengahnya di sini juga ada logo Toyota berwarna chrome, dan di bawahnya ada kamera belakang ya. Jadi kameranya lengkap sudah 360, dan di bagian kiri ada emblem BZ4X-nya. Dan di bagian bumper bawahnya di sini full di finishing warna black dove ya, dari kanan ke kiri dengan lampu reflektor pada kanan kirinya. Di tengahnya dilengkapi dengan 2 titik sensor, dan menariknya di pojokan-pojokan dia juga ada 2 sensor lagi nih. Jadi total ada 6 sensor di area belakangnya. Dan ini dia juga dilengkapi dengan intelligent pedal mist control ya. Jadi pada saat mobil mundur tapi ada orang di belakang yang kita nggak lihat gitu ya, dia bisa melakukan pengereman otomatis baik di depan ataupun di belakangnya juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota BZ4X 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, jadi modelnya remote kayak gini, ada 4 tombol. Di sini ada tombol lock, unlock, kemudian ada untuk membuka bagasi belakangnya juga gitu ya, dan terakhir ada tombol AC-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen dinginin dulu udara di dalam, AC-nya dinyalain dulu, belum masuk gitu, bisa juga dari remote ya. Dan untuk membuka bagasi juga bisa, nanti kita praktekkan juga. Dan kalau ini dikunci, ini spionnya juga sudah langsung terlipat ya. Saat dibuka unlocknya, ini juga langsung terbuka otomatis juga untuk spionnya. Dan teman-teman karena ini keyless, ini sebenarnya cukup kantongin ya, nggak perlu ngeluarin kunci kalau mau masuk. Teman-teman di sini ada 2 garis, tinggal di scan aja. Ini kita sudah bisa mengunci ya. Atau kalau teman-teman pengen masuk, itu tinggal masukkan jari kita, dia langsung terbuka otomatis. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk gorden depannya kita lihat di sini didominasi warna hitam ya, dan menariknya dia bahan-bahannya di sini tuh sudah soft gitu ya, tidak plastik yang keras gitu. Lalu di bagian armrestnya juga dilapis soft touch ya, warna hitam juga.
ada laci kecil di sini, dan di bagian sekitarnya dia di finishing warna black glossy juga, jadi tampak elegan. Dan handle pintunya ini sayangnya masih warna hitam doff gitu ya. Dan menariknya dia ada memory seat juga di sini. Lalu di sini dia ada pengaturan kaca spionnya, termasuk untuk melipat juga, ada central lock dan pengaturan power window-nya ya. Kemudian di bagian bawah dia juga ada speaker, kemudian ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini kelihatan atraktif gitu ya. Jadi modelnya cukup sporty dan modern gitu. Kemudian di bagian kanan di sini juga dia ada tweeter atau speaker tambahan di pojokan. Lalu di bagian kanan ininya dia ada lapisan bahan fabric nih ya, dengan motif-motif kotak-kotak gitu, dengan kisi-kisi AC dengan list warna chrome sedikit aja. Kemudian di bawahnya di sini ada tombol-tombol, ada untuk auto high beam ya. Jadi untuk mengatur lampu otomatisnya tadi di malam hari ya. Kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya secara elektrik dari dalam juga dari sini ya. Kemudian di bawahnya ini dia ada tempat untuk naruh kartu e-tol gitu ya. Kemudian ada soket untuk membuka kap mesinnya, dan di bawah ada pedal gas yang cukup sporty, ada rem dan juga ada footrest ya, karena matic jadi nggak ada koplingnya. Dan untuk ban joknya ini juga menarik, selain modelnya sporty ini juga sudah dilapis kulit ya, warna hitam semuanya dengan bintik-bintik yang terintegrasi dengan AC-nya juga, jadi bisa menghembuskan udara AC dari joknya juga ya. Dan menariknya di sini juga dia ada airbag samping di bagian joknya ya. Kemudian menariknya di bagian driver ini pengaturannya semuanya sudah elektrik. Di sini ada untuk sandarannya elektrik, kemudian maju mundurnya elektrik, lalu untuk naik turunnya juga elektrik ya. Dan menariknya dia juga ada untuk mengembangkan atau mengempiskan jok di bagian pinggang kita gitu ya, jadi supaya nyamannya seberapa gitu bisa diatur juga. Untuk setirnya ini modelnya dia 3 spoke ya, dan ini modelnya benar-benar elegan dan modern gitu ya, beda dengan mobil-mobil Toyota pada umumnya. Dan sudah dilapis kulit juga ya, semuanya full warna hitam, ada list-list warna black glossy juga di kanan kirinya. Kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta lengkap dengan airbag untuk pengemudi ya. Dan airbagnya untuk BZ4X ini full ya. Jadi depan ada, samping-samping juga ada, bahkan tengahnya yang di depan juga ada gitu. Kemudian di bagian kanan di sini bagian atas ada tombol-tombol untuk pengaturan lane keeping assist-nya, adaptive cruise control-nya juga. Kemudian di bawahnya ada untuk mode pengaturan head unit audionya atau mengganti channel juga gitu ya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol MID di bagian tengahnya, di atasnya untuk mengangkat telepon. Kemudian di sini juga untuk mengatur volume head unit audinya, serta ada tombol voice command juga. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur nih. Jadi sudah bisa naik turun dan juga maju mundur ya, tapi masih secara manual ya. Kemudian di belakang setir di sebelah kanan dia ada salah untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya, lengkap dengan pilihan auto. Dan di kirinya dia ada salah untuk menyalakan lampu-lampunya ya, termasuk ada pilihan auto juga. Sekarang kita nyalakan mesinnya ya. Untuk menyalakan mesin karena sudah kilas jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart bottom-nya yang di tengah ya, atau di kiri setir. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya. Ini dia speedometernya menjorok ke depan sana ya. Jadi kayak nyatuin antar speedometer dan juga HUD gitu ya. Jadi benar-benar jauh ke depan. Dan di sini dia juga menariknya sudah full layar animasi digital. Jadi modelnya sudah kayak gini ya. Sudah full kayak head unit audio juga gitu ya, dengan indikator yang cukup lengkap, termasuk untuk pintu gitu ya, ada animasinya. Kemudian kilometer ditempuh standar ya, ada untuk indikator untuk lane keeping assist-nya, ada cruise control-nya juga gitu ya, dan auto trip juga. Jadi lengkap banget gitu ya, termasuk untuk informasi seputar baterainya juga gitu ya, karena ini mobil listrik. Jadi cukup lengkap dan modern. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, modelnya floating, layarnya persegi panjang gitu ya, jadi cukup panjang. Dan ini sudah OM juga ya, jadi sudah cukup modern. Dan kita lihat di sini fitur-fiturnya juga lumayan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada web browser juga, kemudian banyak pengaturan-pengaturannya ya, termasuk untuk sound medianya. Di sini sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay juga gitu. Kemudian dia juga bisa fitur-fitur lainnya ya, seperti ada USB, kemudian Miracast juga, jadi bisa mirroring juga. Kemudian juga dia ada Maps dan juga ada Kompas juga di sini. Lalu dia juga bisa koneksi ke telepon juga. Dan kalau misalkan teman-teman perlu informasi seputar EV chargingnya gitu ya, kemudian kemana gitu ya, tempat-tempat
parkir, hotel segala macam juga di sini sudah tersedia juga gitu. Nanti bisa teman-teman masukin aja. Yang terpenting adalah tempat-tempat untuk ngecas baterainya juga gitu. Dan kalau teman-teman rubah ke R atau mundur, dia juga dilengkapi dengan kamera 360 ya di sini ya. Jadi view-nya bisa setengah-setengah kayak gini ya. Ini untuk 360-nya di kanan, di kirinya dia untuk belakangnya aja nih kalau kita lagi mundur fokusnya gitu ya. Selain itu juga dia bisa ditampilkan pada saat jalan itu kamera 360-nya modelnya sudah 3D kayak gini ya. Jadi bisa lihat sekelilingnya secara langsung seperti ini gitu. Jadi benar-benar sudah lengkap dan sangat modern gitu ya. Di bawahnya di sini ada tombol-tombol pengaturan untuk AC-nya juga sudah digital semuanya ya, bahkan touchscreen sebagian gitu ya. Dan di sini juga ada untuk menyalakan AC yang menghembus di jok-joknya juga gitu ya, kipasnya juga. Kemudian ada eco indikator juga di sini. Kemudian ada front defogger dan rear defogger karena kaca depan dan belakangnya sudah anti embun. Ada pilihan autonya juga. Kemudian pengaturan temperaturnya dia masih tombol-tombol di sini lengkap dengan untuk pengaturan sirkulasi udaranya juga ya. Jadi bisa arah ke badan atau ke kaki gitu bisa diatur gitu ya. Kemudian di sini juga ada untuk sirkulasi udara yang dari luar ke dalam atau bersirkulasi di dalam aja juga lengkap gitu. Jadi cukup lengkap ya semua fitur-fiturnya termasuk AC-nya ya. Dan blower AC utamanya di bawahnya ini ada 2 blower, di tengahnya ada tombol menyalakan lampu hajatnya, dan ini tombol untuk menyalakan mesinnya ya, powernya di sini yang tadi. Kemudian di sini juga banyak tombol-tombol lagi nih di bawah ini ya. Yang pertama untuk model transmisinya dia sudah cukup modern, jadi modelnya kayak gini ya, ada parkirnya dia cukup tekan tombol. Kemudian kalau mau netral atau drive atau air ini tinggal puter-puter aja ya modelnya, jadi benar kekinian dan kelihatan modern. Lalu di sini juga dia ada tombol untuk pada saat ditanjakan ya, untuk hill start assist-nya dan juga hill down assist-nya juga. Ada tombol auto hold-nya plus rem tangannya juga sudah elektrik di sini. Lalu di kirinya dia juga ada tombol untuk pengaturan kamera 360-nya juga ya. Di sini ada eco mode, kemudian di sini ada snow mode juga. Jadi kalau di jalanan licin ataupun di kemacetan bisa diatur juga, plus ada tombol VSC-nya juga. Dan di sini dia juga ada cup holder yang sudah tertutup gitu ya. Dan di sininya ada wireless charger dan juga ada port USB. Jadi kalau mau ngecas tinggal pilih aja gitu ya. Kalau bisa wireless charger ya wireless charger, nggak perlu pakai kabel lagi. Jadi bener-bener di bagian area center cluster tengahnya ini bener-bener modern dan elegan ya, dengan finishing warna black glossy dan silver gitu ya. Di sini juga dia ada laci-laci lagi ya. Untuk cup holder ada 2 di sini dengan list warna chrome di dalamnya, dan ada console box juga yang sudah dilapis kulit ya. Jadi ini dashboardnya benar-benar nyambung gitu ya dari depan sampai belakang. Dan kalau dibuka console box-nya, ini dia juga lumayan ya untuk penempatannya karena modelnya kotak, walaupun nggak terlalu dalam tapi cukup besar nih lebarnya. Kemudian di bawah ini dia juga ada laci utamanya ya, jadi terbuka kayak gini di bawah sini. Dan menariknya di sini juga dilengkapi dengan power outlet, ada colokan-colokan juga ya kanan kiri model Type-C. Jadi cukup praktis kalau teman-teman mau ngecas juga gitu ya. Plus di sini juga ada aparnya disimpan di sini ya. Ini yang model kecil, jadi simple, praktis, mudah dipakai jadinya. Kemudian di bagian depan sini di bawahnya nggak ada laci ya. Jadi lacinya hanya terbuka tadi yang di tengah. Kemudian dia ada airbag untuk penang depan, dan dashboardnya ini dilapis bahan fabric ya dengan motif kotak-kotak gitu warna abu-abu ya. Dan di sebelah kirinya dia juga ada kisi-kisi AC dengan list warna silver sedikit gitu ya. Dan di pojokan juga ada speaker atau tweeter. Di bagian atas di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahannya juga sudah LED. Lalu di sini dia juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Jadi cukup modern, dan dia juga ada sensor-sensor juga di atas ini ya untuk anti malingnya mungkin gitu ya. Di sini juga ada untuk menonaktifkan sensor-sensornya tadi. Kemudian di sini dia juga ada lampu cabinnya nih. Ini warna kuning ya, kecil tapi sudah LED gitu. Kemudian dia juga ada tombol untuk membuka sunroofnya juga nih dari tengahnya ini. Oke, kita buka panoramic glass-nya ya. Kita buka, tinggal pencet, dia langsung terbuka bagian depannya sampai di belakangnya sudah elektrik ya. Jadi praktis gitu ya. Jadi kalau teman-teman
pengen lihat langit-langit pemandangannya biar nggak kelihatan sumpek, ini bisa dibuka kayak gini, ada panoramic glass-nya ya. Sayangnya memang belum bisa dibuka nih untuk sunroofnya, jadi hanya panoramic glass aja. Dan untuk menutupnya kembali ini tinggal tekan aja ya. Kayak gini dia langsung otomatis tertutup ke depan semuanya. Jadi bener-bener sudah elektrik juga untuk panoramic glass-nya. Kemudian di sini juga ada tombol SOS. Jadi kalau sudah diaktifkan di Toyota InTouch ya gitu, mungkin ini kalau dimanfaatkan untuk kalau pas lagi ada darurat gitu ya. Jadi kita bisa memanggil darurat dari tombol yang ada di sini aja. Dan menariknya spion dalamnya di sini juga sudah auto dimming ya, jadi sudah anti silo. Dan di kanannya di sini juga ada sun visor di bagian driver, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, ada lampu warna putih juga ya di atasnya. Kemudian di atas driver kanan ini juga ada pegangan tangan ya, sudah retake sama kayak kirinya. Dan di sini juga ada airbag nih di pilar-pilarnya kanan kiri ya, karena airbagnya ada samping juga gitu ya. Kemudian ini untuk seat beltnya di bagian driver sudah 3 titik kuncian. Begitu pula dengan penumpang depannya juga 3 titik kuncian yang sudah proteksional dan force limiter. Lalu di atas jok juga ada headrest yang sudah adjustable nih, sudah dilapis kulit juga dengan model yang cukup sporty juga. Dan kita lihat di kirinya driver dia ada airbag lagi nih, jadi untuk tengahnya ada airbag juga, tidak hanya di samping kanan kirinya aja, tapi di tengah ada airbag lagi. Dan yang menarik di bagian jok penumpang depannya juga ada airbag samping, plus dia juga ada pengaturan untuk ketinggian jok ya, walaupun memang semua pengaturannya masih manual, termasuk maju mundurnya juga. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya, kita buka. Nah, door trim di baris keduanya ini sama dengan depannya ya, warna hitam semuanya. Dan ini juga bahannya soft ya, di bagian atas-atasnya armrestnya juga sudah dilapis kulit warna hitam. Lalu ada warna-warna black glossy juga, jadi tampak elegan ya. Dengan handle pintu masih warna hitam, di sini ada laci kecil dan ada tombol untuk pengaturan power window belakangnya yang sudah auto ya. Dan di bawah dia ada speaker, ada cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota BZ4X ya. Dan kita lihat ini ruang cabinnya cukup nyaman gitu ya. Kemiringan joknya juga cukup nyaman. Kemudian jarak kaki saya ke depan ini juga lumayan longgar, cukup jauh ya. Dengan kursi jok depan yang sudah saya mundurin full. Di bagian headroomnya dari tinggi saya 167an juga ini masih hampir 10 jari juga ya. Jadi masih cukup nyaman. Kanan kirinya juga di sini ada pegangan tangan ya, yang sudah retract lengkap dengan gantungan-gantungan juga. Lalu untuk lampu cabinnya di belakang sini ya. Jadi dia sudah LED warna putih dan di tengahnya tadi ada panoramiknya itu ya. Dan di sini dia juga dilengkapi dengan seat belt, 3 titik penguncian di bagian kanan, tengahnya juga 3 titik penguncian, dan di kiri dia juga 3 titik penguncian. Jadi semua seat beltnya sudah 3 titik penguncian. Di atas jok juga ada headrest 3 yang sudah dilapis kulit dan sudah adjustable semuanya ya. Jadi 3-3-nya dapat headrest juga gitu ya. Dan kalau teman-teman berdua atau sendiri, ini bisa jadi armrest juga ya. Dan menariknya di sini ada untuk laci-laci tipis gitu ya, panjang, dan ada 2 cup holder juga dengan aksen warna chrome, jadi tampak elegan juga. Dan yang menarik tentunya BZ4X juga tetap dilengkapi dengan ISOFIX ya. Ini kayaknya sudah jadi standar Toyota, ada ISOFIX-nya ya. Jadi kalau mau nambah kursi baby praktis kalau mau ngikat-ngikatnya gitu ya. Dan di depan dia juga ada kantong-kantong nih kanan kiri. Di bagian bawah aja ya, sudah dilapis kulit tentunya. Dan di tengahnya dia juga ada 2 port USB atau colokan model Type-C juga nih. Jadi kalau mau cas nggak perlu repot lagi, lengkap dengan AC double blower di belakangnya ini. Untuk membuka bagasinya ada 3 cara. Yang pertama bisa dari remote, tapi harus dalam kondisi mobil terbuka kunci-kuncinya ya. Kita buka, dia langsung membuka otomatis. Dan untuk menutupnya kembali nanti juga bisa dari remote juga gitu ya. Dan teman-teman bisa juga buka tutup bagasinya dari tombol yang di dalam sana gitu ya. Atau di sini juga bisa nih kalau menutup aja gitu ya. Jadi sudah elektrik gitu. Atau bukanya misalkan teman-teman pengen langsung biar cepet gitu, juga dari sini juga bisa langsung. Dan kita lihat ya di sini untuk bagasinya dia cukup besar. Jadi untuk penyimpanan, untuk yang suka golf ini tentunya cocok juga gitu ya dengan mobil listrik gitu ya. Kemudian di bagian kanan di sini juga dia ada
lampu tambahan ya untuk penerangan di bagasi, sudah LED juga, ada penyimpanan toolkit juga di samping kanannya ini. Dan kita lihat di bagian tengah ini ada korden juga ya, atau separator untuk menutup bagasi ya. Ini cukup kuat ya, jadi kalau teman-teman taruh-taruh hanya boneka buat hiasan, ini juga masih bisa ya. Dan praktisnya dia bisa dilepas kayak tadi ya, seperti ini atau begini ya. Jadi bagasinya biar luas, atau kalau mau ditutup biar aman, barang-barangnya juga lebih baik gitu ya. Dan di sini ada alat chargernya langsung ya, dikasih seperti ini juga gitu. Oke, kita cukup untuk pembahasan bagasinya, kita tutup ya. Di sini ada yang hanya nutup, ada juga yang langsung kunci nih teman-teman. Kalau mau praktis, mau ditinggal mobilnya ya kita yang langsung kunci aja ya. Jadi kita harus langsung mundur baru dia tertutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Toyota BZ4X 2024 ya. Jadi teman-teman yang berminat, ini ada pilihan 2024 dan 2023. Jadi kalau yang 2023 harus cepet-cepetan karena akan mendapatkan diskon tambahan ya. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota, langsung jangan sungkan hubungi Mas Adi, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adi Pras, Saya Adi Toyota. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.